Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, sahabat Ashar Tamanggong Channel yang insya Allah sama dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita sudah berada di hari yang ke-15 Ramadan. Tentunya perjalanan dari awal Ramadan sudah cukup melelahkan dan meletihkan, tapi insya Allah lelah dan letihnya orang yang berpuasa menjadi penggugur dosa-dosa selama kita menjalankan ibadah puasa. Hari ini kembali saya bersama Ustadz Haji Ashar Tamanggong. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke-15 Ustadz, 10 Ya. Ramadan pertama kita diturunkan rahmat oleh Allah, 10 malam kedua kita diberikan maghfirah, Ya. 10 malam ketiga ada itqun minan nar. Nah, khusus di 10 malam kedua kita sudah berada di 15. Apa kira-kira maghfirah di malam ke-15? Apa yang menjadi jawaban kecemasan seorang hamba bahwa insya Allah saya akan diampuni oleh Allah di 10 periode malam kedua ini? Ya. Jadi ini masyhur, biasa disebutkan di setiap ceramah-ceramah bahwa Ramadan itu awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya itqun minan nar. Tapi secara umum mulai awal sampai akhir tiga-tiganya ini menyatu, Turun semua. jadi jangan berharap kita mendapatkan ampunan Allah kalau tidak dirahmati oleh Allah. Betul. Dan tidak akan dibebaskan dari neraka kalau belum diampuni dosa, belum mendapatkan rahmat. Jadi tiga-tiganya ini Saling berkaitan satu kesatuan, ya, betul. bagaikan dua sisi mata uang yang saling berkait. Kita ingin bagaimana di Ramadan ini salah satu kemuliaan yang kita dapat adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maghfirah. Nah, itulah sebabnya sekarang ini bagus momen pertengahan Ramadan kita evaluasi. Adakah kira-kira saya sudah diampuni dosaku ini atau tidak? Nah, tidak ada tong yang bisa ditanya. Tidak ada bisa Di mana ditanya. kira-kira Nah, tidak diampuni dosa? Tidak ditahu Tidak juga. ada juga tanda-tandanya bilang ini dosanya diampuni nih karena hidungnya sudah mulai mancung-mancung sedikit. Tidak ada. Kayaknya dosa ini sudah berguguran karena rambutnya juga berguguran, itu botak namanya, bukan dosa. Jadi sekarang semakin kita menyadari bahwa saya banyak dosa, banyak salah, banyak kesalahan, itu berarti kita semakin dekat dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu, mari kita muhasabah. Taruhlah kita hitung Ramadan ini dari malam 1, sekarang sudah di 15, berarti di puncak, sudah mau menurun. Nah, kita sudah sampai di puncak, kita evaluasi apa yang kita sudah lakukan selama Ramadan ini. Apakah dari malam pertama tidak ada jikalla tarawih tak, tidak ada jikalla tadarrus tak, itu semua kita evaluasi. Kalau ternyata nilai dari puasa kita dari 1 sampai 15 ini, tarawih kita, tadarus kita, tahajud kita, kira-kira masih di bawah standar, masih ada waktu memperbaiki. Ya, jadi kita harus memperbaikinya. Kemudian berkaitan lagi dengan dosa itu, perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampun kepada Allah. Salah satunya adalah kalimat-kalimat istighfar. Ya, astaghfirullahal azim, atau yang biasa dibaca menjelang buka puasa, nasyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Ya, kami bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak kita membaca istighfar, karena meskipun banyak dosa, lebih banyak pengampunan Allah. Bergelimang kesalahan, masih lebih bergelimang lagi banyaknya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan pribadi Ustadz? Ya. Contoh, ada pemuda hijrah yang baru ketemu Ramadan, baru merasakan indahnya puasa, indahnya sholat malam dan segala macam. Apakah beliau atau pribadi tersebut juga berhak mendapatkan hal serupa, rahmat, maghfirah, itqun minan nar dari Allah, padahal dia pemuda hijrah? Ya, ada orang ya yang bergelima, yang jangankan lagi hijrah, dia Yahudi, dia pemuda Yahudi, salah satu khadimnya Rasulullah.
Jadi beliau ini adalah pelayan Nabi, dan satu ketika dia jatuh sakit, ya nanti sakitnya membawa ke kematiannya. Ketika dia sakit itu datanglah Rasul membesuk, dan Rasul berkata, "Nak, ucapkanlah 2 kalimat syahadat, insya Allah kau masuk surga." Di tengah kepayahan sakitnya ini, si pemuda ini balik ke ayahnya yang masih Yahudi. Ayahnya mengangguk seolah-olah memberi syarat, ikuti Muhammad. Maka serta-merta dia mengikuti Nabi dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar. Ya. Sesudah itu dia meninggal. Langsung meninggal seketika. Jadi bukan hanya corona yang bisa bikin mati tiba-tiba orang. Dari dulu itu orang bisa mati mendadak. Begitu sudah meninggal, langsung kata Nabi kepada ayahnya, si pemuda ini, anak ini masuk surga. Apa artinya? Kalau yang diceritakan tadi Andi Nasir itu sudah hijrah. Pemuda hijrah. Kalau ini belum sholat, dia belum puasa, belum sempat sama sekali menjalankan belum perintah. ada. Satu-satunya kebaikan yang diucapkan adalah 2 kalimat syahadat. Dan memang kata Nabi, siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, berguguranlah dosa-dosanya. Jadi kalau sudah hijrah dari alam yang gelap, dari dunia hitam ke dunia putih, ke arah yang baik, diampuni, diterima tobatnya, diampuni dosanya, selama memang benar-benar dia bertobat, bersungguh-sungguh. Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallah taubatan nasuh. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi kesalahan yang serupa, insya Allah dia mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi benar-benar dia bertobat. Di dalam hadis Nabi itu beliau bersabda, orang yang memiliki dosa kesalahan, lau amiltumul khotoya, dia memiliki dosa kesalahan sampai penuh langit dengan dosanya, kemudian dia bertobat, fataballahu alaikum, Allah menerima tobatnya. Jadi kalau kita punya dosa kira-kira sebesar perumahan, itu belum seberapa. Satu gunung, satu dunia ini dosa, tapi dia menyadari kesalahannya, diterima. Karena memang orang yang terbaik itu orang yang bukan orang yang tidak punya dosa. Orang yang terbaik, orang yang punya dosa, terus dia menyadari kesalahannya, lalu menyesal dan bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama di waktu yang akan datang. Masya Allah, pemaparan yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan kita termasuk pribadi yang senantiasa mendapatkan maghfirah Allah, tentunya menjalani sisa-sisa Ramadan yang 15 hari ke depan. Kita berharap termasuk menjadi pribadi yang fitrah di hari yang fitri. Mungkin sekian bincang-bincang kita di kesempatan hari ini, Ustadz. Terima kasih banyak atas kesempatan tak. Baik sahabat ATM Ashar Tamanggon Channel dimanapun Anda berada, terima kasih. Senantiasa saksikan video-video dari kami, konten-konten dari kami. Jangan lupa like, share, and subscribe sahabat Ashar Tamanggon Channel. Insya Allah akan senantiasa ada video-video dakwah yang terbaik untuk Anda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.